Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Didi Hari Setia. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatanku ya. Seperti yang teman-teman lihat di awal video, ini aku awali dari menyeduh kopi, membuat kopi dulu ya teman-teman, untuk mengawali hari biar semangat gitu ya. Dan setelah santai sejenak menghabiskan kopi sama camilan ya teman-teman, pagi-pagi kok udah nyemil aja bun, pasti teman-teman gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, itu terserah pribadi masing-masing saja, mau minum kopi aja atau sambil celup-celup roti tawar boleh juga ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau buat bumbu nasi goreng ya. Ada nasi sisa semalam jadi mau aku goreng saja. Dan bumbunya sederhana saja teman-teman, cukup bawang merah, bawang putih sama cabai. Karena aku mau buat nasi goreng kampung saja. Karena di sini aku kurang pintar dalam membuat nasi goreng. Setiap membuat nasi goreng pasti rasanya nggak enak ya teman-teman, tapi masih bisa dimakan. Dan setelah bumbunya jadi, langsung saja ini aku mau tumis-tumis saja teman-teman. Karena di rumah nggak ada telur, nggak ada sosis, nggak ada bakso, nggak ada sayuran, makanya cukup nasi saja. Dan benar-benar ini namanya nasi goreng, karena cuma nasi aja yang digoreng ya teman-teman, nggak ada teman-teman yang lainnya. Jadi nggak apa-apa lah ya, untuk ganjil perut nggak apa-apa lah. Dan kalau bumbunya sudah ditumis-tumis, tumis-tumis sampai harum, langsung masukkan nasinya aja ya teman-teman. Pasti teman-teman di sini sudah pada tahu buat nasi goreng dan sudah pada pandai gitu ya daripada aku, karena aku membuat nasi goreng selalu gagal, selalu nggak enak meskipun masih bisa dimakan ya teman-teman. Jadi kalau buat nasi goreng itu tuh aku jarang banget dan hampir nggak pernah ya teman-teman, karena selalu gagal jadinya males gitu ya kalau buat nasi goreng gitu. Mendingan beli aja deh gitu kalau mau makan nasi goreng gitu ya. Dan sambil nunggu nasi goreng aku matang, di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih. Hai teman-teman di rumah, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan dalam mencari rezekinya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan aku juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video sederhana aku ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah mendukung channel aku ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya. Mohon dukungannya untuk mengembangkan channel YouTube aku ini. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel aku ini, selamat bergabung. Mari berteman ya teman-teman. Semoga video yang aku bagikan ini ada manfaatnya dan menginspirasi teman-teman di rumah. Dan ini nasi gorengku sudah matang ya teman-teman. Meskipun sederhana ya lumayan lah, bisa dimakan dan bisa mengganjal perut di pagi hari ya teman-teman. Daripada nasinya kebuang, mendingan kayak gini kan digoreng. Meskipun rasanya nggak seenak abang-abang jualan ya, tapi lumayan lah bisa kemakan ya teman-teman. Dan karena di rumah nggak ada timun, makanya pakai tomat aja ya. Dan nasi goreng sama tomat ini enak ya teman-teman, rasanya asam-asam segar sama rasa nasi goreng yang asin-asin gurih gitu ya.
Dan beginilah penampakan nasi goreng buatan aku. Dan selanjutnya setelah selesai masak nasi goreng, sebelum sarapan ini aku mau cuci-cuci piring dulu ya teman-teman. Ini cucian piring tadi malam aku nggak nyuci piring, lagi males gitu ya. Jadi pagi-pagi aja lah, mumpung pagi ini hari libur gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau hari libur bisa santai sedikit gitu ya, nggak kejar-kejaran waktu gitu ya teman-teman. Dan teman-teman di rumah lagi ngapain nih? Udah cuci piring apa belum? Kalau belum, yuk barengan sama aku biar tambah semangat, biar cepet kelar kerjanya, aktivitasnya, biar cepet me time gitu ya teman-teman, biar bisa cepet istirahat dan santai-santai gitu ya. Atau teman-teman punya rencana untuk keluar rumah gitu, untuk pergi ke taman mungkin, atau untuk belanja-belanja gitu ya teman-teman. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya menyenangkan dan harinya pun menjadi bahagia dan senang gitu ya teman-teman. Kalau libur kayak gini cucian piringku nggak banyak ya teman-teman. Cucian piringnya cuman piring, gelas, mangkok yang dipakai saja. Dan segini cucian piringku ya teman-teman. Katanya nggak banyak, tapi ya seember juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Sudah biasa cuci piring banyak gitu ya. Jadi kalau aku cuci piring tuh selalu kayak gini ya teman-teman, nggak seperti teman-teman. Aku lihat teman-teman tuh cuci piring cuman sebiji, 2 biji sudah gitu ya. Kalau aku ya setiap harinya ya kayak gini ya teman-teman. Apalagi kalau lagi jualan itu tuh 2 kali lipat daripada ini ya. Pagi, sore, entah berapa kali aku nyuci, aku pun nggak tahu gitu ya. Dan selesai cuci piring ini selanjutnya aku beres-beres sapu menyapu rumah ya teman-teman. Teman-teman udah pada sapu menyapu rumah apa belum nih? Pasti udah pada beres, udah santai gitu ya. Jadi kalau aku nih baru mau sapu menyapu gitu ya teman-teman. Sebelum sapu menyapu ini aku lipat karpet dulu ya, karena berdebu ya teman-teman. Jadi mendingan aku gulung aja karpetnya, terus aku taruh di pojokan sana. Dan sekarang aku lanjut sapu menyapunya.
Dan sapu menyapunya udah selesai, udah bersih. Terus ini aku taruh lagi karpetnya teman-teman, aku gelar lagi karpetnya untuk nonton TV gitu ya, meskipun cuaca panas. Tapi kan nggak baik juga kalau baring-baring di semen gitu ya teman-teman, takutnya dingin gitu ya. Setelah bersih-bersih rumah, sekarang waktunya ke halaman nih teman-teman. Mumpung libur nih, jadinya sekalian untuk sapu menyapu yang bisa disapu, yang bisa dikerjakan gitu ya. Mumpung masih pagi, jadi ini langsung saja aku sapu menyapu halaman yang daun-daun keringnya nggak begitu banyak seperti biasanya teman-teman. Padahal ini panasnya tuh terlalu panas gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa daun-daunnya ini nih nggak pada berguguran gitu ya teman-teman. Jadi halaman samping rumah aku ya isinya tanaman begini aja ya teman-teman, karena belum ada waktu, mungkin entah ditanam sayuran apa tidak, aku pun kurang tahu ya teman-teman. Ini isinya cuma tanaman bonsai suami aku sama bibit-bibit cabai yang mulai tumbuh dan mulai berbuah gitu ya. Dan setelah dari samping rumah, sekarang lanjut ke depan rumah ya teman-teman. Tapi depan rumah tak seperti depan rumah gitu ya, soalnya banyak semak dan rerumputan yang lumayan tinggi ya teman-teman, karena suami aku belum sempat untuk semprot-semprot gitu ya. Jadi nunggu waktu luang yang banyak dulu, mungkin nunggu anak sekolah libur atau nunggu waktu libur yang panjang gitu ya teman-teman. Dan setelah beberes rumah, sapu menyapu halaman, samping rumah, depan rumah semua udah bersih. Selanjutnya langsung saja ke dapur lagi ya teman-teman. Langsung mau masak, dan ini suamiku tadi udah beli ikan patin 1 ekor. Besar, lumayan besar ya, tapi entah berapa kilo aku pun nggak nanya. Jadi suami aku minta untuk dibuatkan ikan bakar gitu ya teman-teman. Jadi bumbunya sudah ada di samping ini ya. Jadi teman-teman kalau mau buat silahkan dicatat bumbunya, itu enak banget teman-teman. Ikan patin dibakar itu enak, soalnya dagingnya tebal. Jadi dia patin itu kan berminyak ya, jadi nggak perlu pakai mentega atau apalagi gitu ya teman-teman. Cukup pakai lemaknya ikan itu sendiri udah enak gitu ya. Dan resepnya udah aku sematkan di samping, silahkan dicek, silahkan dicatat. Mana tahu resepnya berguna buat teman-teman di rumah gitu ya. Dan setelah aku bumbu-bumbui ini, aku mau pijat-pijat ikannya dulu biar bumbunya meresap gitu ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan didiamkan sebentar ya teman-teman sambil menunggu bumbunya meresap, aku langsung untuk membuat apinya ya. Jadi apinya aku pakai arang kelapa ya teman-teman, pakai batok kelapa. Jadi nggak pakai kayu, cukup pakai arang batok kelapa saja. Dan apinya sudah siap, batok kelapanya sudah dibakar dan sudah menjadi arang. Sekarang ini langsung saja aku tata-tata ikannya di pemanggangan kayak gini ya teman-teman. Pemanggangannya masih pemanggang yang murah meriah, legendaris mungkin. Jadi yang aku punya ini ya cukup ini aja yang dipakai, masih berguna ya teman-teman. Yang penting masih dirawat, nggak berkarat gitu ya. Dan langsung saja cus, mari kita bakar teman-teman.
Kalau teman-teman punya pembakarannya di kompor atau bakar-bakaran yang modern zaman sekarang boleh dipakai ya, tapi karena aku lebih suka yang kayak gini, karena aku juga nggak punya yang alat modern gitu ya teman-teman, karena kami lebih suka yang kayak gini ya, kami cukup pakai arang batok kelapa saja, karena dari asapnya itu bau-bau asap itu tuh sedap ya teman-teman, dan rasanya pun lebih enak kalau dibakar pakai arang kelapa kayak gini menurut aku, tapi selera masing-masing ya. Kalau nggak mau yang ribet-ribet amat boleh dipakai alat yang modern, tapi kalau mau yang kayak gini juga enak ya teman-teman. Dan sambil dikipas-kipas jangan lupa dibolak-balik ya biar nggak gosong ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau sudah masak dioles-oles lagi sisa bumbunya biar tambah meresap dan tambah enak gitu ya. Dan setelah sekian lama ikannya dibakar dan sekarang udah mateng ya teman-teman, dan begini penampakan ikan bakar buatan aku. Dan untuk teman makan ikan bakarnya aku sudah menyiapkan sambal kecap juga ya teman-teman. Ikan bakar itu cocoknya sama sambal kecap, dan keluarga aku lebih suka sambal kecap sih daripada sambal-sambal yang lainnya untuk ikan bakar ya teman-teman. Tapi kalau untuk ayam bakar itu enaknya sambal terasi, sambal mentah, atau sambal dadak gitu ya. Dan beginilah penampakan ikan bakarnya ya teman-teman. Silahkan mencoba resep yang aku bagikan, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman di rumah. Siapa tahu hari ini bingung nih mau masak apa, silahkan dicoba ya teman-teman. Dan videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menemani kegiatanku hari ini. Terima kasih atas waktunya. Dan maafkan jika ada salah kata dan perbuatan. Dan semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya supaya channel YouTube aku ini semakin berkembang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.